Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dan berjumpa lagi kita dengan channel Ki Utri Boyono yang akan membahas tentang sejarah, pelaku sejarah, budaya, pelaku budaya yang ada di sekitar kita. Dan untuk video edisi kali ini atau perjumpaan kita kali ini, kita akan mencoba berjalan-jalan ke Jawa Timur, tepatnya di Jalan Raya Gresik, Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Ada apa di situ dan ada sejarah apa? Mari kita bahas bersama-sama. Di situ terdapat makam seorang wali, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Bagaimana kiprah beliau, bagaimana perjuangan beliau dalam syiar agama Islam di tepatnya Kecamatan Paciran di Desa Kemantren, seperti apa sejarahnya dan apa saja yang terjadi atau kejadian apa saja yang ada di situ. Mari kita bahas bersama-sama. Tapi jangan lupa untuk para sedulur Ki Utri Boyono untuk berpartisipasi di kolom komentar apabila di ulasan kita kali ini ada yang salah, kurang tepat, atau sekedar menambahi biar kita semua tahu tentang sejarah, budaya yang terjadi di sekitar kita. Mari kita bahas bersama-sama dan kita telusuri bersama-sama bagaimana sejarah beliau dalam syiar agama Islam di wilayah Lamongan, tepatnya di Kecamatan Paciran, Desa Kemantren. Kita mulai masuk ke area makamnya melalui Desa Kemantren atau masuk ke pintu gerbang di Desa Kemantren, yaitu dari Jalan Raya Pantura kita masuk ke arah kiri. Di situ ada masuk ke Desa Kemantren. Sebenarnya ada juga jalan raya yang lebih besar, tapi biasanya dilewati bus besar. Kalau kita pakai sepeda motor ataupun mobil pribadi, lebih tepat atau lebih nyamannya lewat dalam kampung, lebih dekat dan juga lebih gampang lah. Ini kita mulai masuk dan di sebelah kanan kita terlihat pemandangan pantai. Kita sudah kelihatan itu area Masjid Al-Abror. Kita bisa masuk melalui area masjid ataupun melalui samping. Kalau melalui samping kita melalui area luar masjid ya. Tapi kalau kita mau masuk ke masjid untuk sekedar istirahat dulu atau melakukan sholat, pas waktu sholat bisa masuk ke area masjid. Sebenarnya sama saja kalau mau masuk lewat area masjid atau lewat luar masjid. Tapi kalau lewat luar masjid kita pas siang hari nanti akan disuguhkan pemandangan pantai atau view yang sangat indah kalau pas siang hari. Ini area gerbang masuk ke Masjid Al-Abror. Biasanya kalau di area makam atau di area masjid ini semakin malam malah semakin ramai, banyak pengunjung yang datang. Dan untuk kali ini kita memang belum begitu malam, jadi masih agak sepi ya. Pengunjung belum pada datang. Biasanya yang dari luar kota itu kan kalau datang pas malam hari, bahkan ada yang tengah malam atau menjelang pagi. Ini kita disuguhkan menara dari Masjid Al-Abror. Sebenarnya menara ini belum lama juga dibangun. Nah, ini kita juga
menyuguhkan gambar pas siang hari ya, atau video pas siang hari mau masuk area makam yang lewat luar masjid. Kita akan disuguhkan view atau pemandangan laut yang sangat indah dan pas pagi ombak tenang juga pasang ya. Seperti inilah pemandangannya, sejuk dan nyaman dan pandang ya. Kita kembali ke jalan yang masuk ke area makam lewat area masjid ya. Nah, ini area parkir yang di dalam masjid. Seperti ini Masjid Al-Abror waktu malam hari. Terlihat gemerlap lampu yang sangat indah. Ya, kita sebelum masuk ke area makam kita lihat dulu lokasi atau pemandangan di sekitar ya, sama di Masjid Al-Abror ini. Kita mulai masuk ke area pintu gerbang atau pintu gerbang utama makam. Kita sambil berjalan sambil mengulas sejarah beliau Syekh Maulana Ishaq ya. Syekh Maulana Ishaq diceritakan atau dikisahkan lahir di Samarkand, tepatnya di kota Bukhara, yaitu di wilayah Rusia Selatan. Beliau diutus oleh Sultan Turki Utsmani untuk syiar Islam di wilayah Asia Timur. Dan perlu kita ketahui bahwa beliau itu adalah ulama periode pertama yang datang ke wilayah Lamongan ini atau ke tanah Jawa ya. Dan untuk sejarahnya sendiri atau silsilahnya, Syekh Maulana Ishaq adalah ayah dari Raden Paku atau yang lebih kita kenal dengan julukan atau gelar Sunan Giri. Beliau berkontribusi mengislamkan Jawa. Saat itu jejak dakwah beliau sangat lembut dan sangat diterima masyarakat Jawa. Dan untuk beliau sendiri datang ke Jawa ada dua versi atau dua pendapat. Pendapat yang pertama, beliau datang ke Jawa pada tahun 1404 Masehi bersama ayahnya, yaitu Syekh Husain Jamaluddin atau yang lebih terkenal dengan Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro atau Syekh Jumadil Kubro, dan didampingi juga oleh kakaknya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Itu untuk pendapat yang versi pertama. Dan untuk yang versi kedua, beliau datang di Jawa sekitar tahun 1443 Masehi yang bertepatan dengan lahir putranya yaitu Raden Paku. Dan untuk versi pertama dan versi kedua ada selisih sekitar 39 tahun ya, kalau nggak salah. Nah, kita tinggal mau memakai yang versi pertama tadi atau yang versi kedua. Untuk itu mungkin ya dari sedulur-sedulur Ki Utrigomboyono ada yang mengetahui tepatnya itu yang versi pertama atau versi kedua. Monggo silahkan untuk menambahi di kolom komentar. Dan untuk sejarah, kita kembali ke sejarahnya ya.
Konon Syekh Maulana Ishaq memang menetap di desa Kemantren ini dan syiar dengan cara-cara yang sangat halus, sopan, tidak dengan kekerasan atau paksaan. Beliau memiliki karomah ilmu teleportasi atau melipat bumi ya, istilah kalau orang Jawa menamai itu. Beliau bisa berpergian kemana saja dalam waktu yang sangat singkat. Dan juga beliau waktu itu bisa memusnahkan atau menghilangkan wabah atau pagebluk, penyakit terutama yang menyerang masyarakat sekitar Paciran atau desa Kemantren tersebut. Saat itu wilayah Lamongan, Gresik itu masih masuk wilayah ke wilayah Blambangan atau Kadipaten Blambangan. Saat itu wilayah Blambangan sedang dilanda pagebluk atau penyakit wabah hingga mengenai putri kerajaan Dewi Sekardadu yang membuat panik Raja Menak Sembuyu waktu itu. Dan beliau Adipati atau Raja Menak Sembuyu membuat sayembara, barang siapa yang dapat menyembuhkan putri beliau maka akan diangkat menjadi menantu dan diberi hadiah setengah wilayah dari wilayah Blambangan. Kemudian Patih Bajul Sengoro melaporkan kepada raja bahwa ada orang aneh di Gunung Selangu. Singkat cerita, raja bertemu dengan Syekh Maulana Ishaq dan beliau Syekh Maulana Ishaq menyanggupi menyembuhkan putri dengan syarat Raja Menak Sembuyu harus masuk Islam. Dan waktu itu beliau beragama Hindu-Buddha ya. Ya, singkat cerita, beliau Syekh Maulana Ishaq bisa menyembuhkan atau menghilangkan pagebluk yang terjadi di wilayah Blambangan. Bukan cuma menyembuhkan putri Sekardadu yang dijanjikan untuk dijadikan istri, tapi juga masyarakat sekitar yang terkena wabah juga bisa sembuh dengan aromah dari Syekh Maulana Ishaq tersebut. Dan singkat cerita, setelah beliau mendapatkan hadiah dari Prabu Menak Sembuyu, beliau membangun masjid di Kemantren dan juga membangun bayang kambang atau bangunan yang mengapung di laut, bangunan tempat untuk bermusyawarah, untuk membahas strategi sekaligus tempat pengajian atau pengajaran ilmu-ilmu agama ya, kalau sekarang ya pondok pesantren lah istilahnya. Sistem pengajaran di pondok tersebut sistem pembelajaran Mandala, yaitu sistem pembelajaran yang dipakai pada masa Hindu-Buddha. Sebenarnya masih panjang ya kisah-kisah beliau, tapi untuk mempersingkat video kita ambil yang utama atau yang pokok-pokok saja ya. Nah, untuk mempersingkat waktu juga, kalau kita ceritakan semuanya nanti makan waktu lama dan videonya pasti di video yang panjang. Cukup sekian dulu video ulasan kita kali ini dalam membahas tentang sejarah Syekh Maulana Ishaq, tentang perjuangan beliau, tentang kiprah beliau dalam syiar agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.
agar kita semakin bersemangat dalam membuat atau menelusuri sejarah-sejarah dan budaya-budaya di sekitar kita. Cukup sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.